Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bolehkah Menikah Lagi? Bolehkah orang Kristen menikah lagi? Ini pertanyaan yang sering muncul dan ini sangat menarik untuk dibicarakan. Kenapa? Karena ada yang mengatakan boleh, tetapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Bahkan ada gereja yang mau memberkati pernikahan kedua, meskipun banyak juga yang menolak. Lalu, kebenarannya atau yang benar sesuai Alkitab atau firman Tuhan itu seperti apa? Kita akan baca Roma 7 ayat 1 sampai 3. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat ini menjelaskan adanya hukum atau aturan yang terkait dengan menikah lagi atau menikah untuk yang kedua kalinya. Dikatakan kepada para istri bahwa ketika suaminya masih hidup, ia terikat oleh hukum. Ini tentu juga berlaku sebaliknya, saudara. Artinya, seorang suami juga terikat hukum atas istrinya. Pertanyaannya, hukum apa? Atau hukum yang mana? Markus 10 ayat 6 sampai 9 mengatakan demikian. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah hukum yang dimaksud, saudara. Kalau boleh saya bahasakan, itu hukum pernikahan yang harus dimengerti dan ditaati oleh setiap orang percaya. Tapi bagaimana, Pak, kalau salah pilih atau diizinkan oleh pasangan untuk menikah lagi karena alasan-alasan tertentu? Misalnya, karena tidak bisa memiliki keturunan, kecelakaan yang mengakibatkan kelumpuhan atau kerusakan organ reproduksi, atau mengalami sakit yang tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri, seperti lumpuh total, atau barangkali memang sudah memiliki surat cerai,
atau alasan yang lain. Nah, saudara, di ayat perenungan kita dikatakan seorang istri akan terbebas dari hukum atas suaminya ketika suaminya meninggal dunia. Itu artinya hanya maut atau kematian yang bisa membatalkan hukum itu. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Karena dikatakan keduanya, yaitu suami dan istri, itu sudah menjadi satu daging. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya dalam ayat di atas juga dikatakan ketika hal itu tidak ditaati, nekat menikah lagi, maka dipandang sebagai berzina, saudara. Jadi sangat jelas ya saudara, bahwa bagi orang Kristen, pasangan hidup itu sampai mati dan tidak boleh seorang menikah lagi ketika pasangan hidupnya masih ada. Tetapi Pak, kenapa ada juga yang pasangan hidupnya masih menikah lagi? Kalau itu kan pribadi lepas pribadi, saudara. Yang penting di sini saudara mau taat atau tidak. Masalahnya cuman itu. Saudara taat boleh, enggak taat juga boleh. Begitu saudara. Tetapi kalau pasangan hidupnya sudah meninggal, bagaimana? Bolehkah menikah kembali? Kalau melihat dari ayat-ayat tadi, bisa disimpulkan boleh, tetapi itu pun harus dilakukan dengan bijaksana, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan atau untuk memuaskan hawa nafsu. Harus juga diperhitungkan dengan matang-matang, apalagi sebagai masyarakat timur, di mana pernikahan itu bukan pernikahan pribadi, tetapi pernikahan selalu menyangkut banyak hal. Ada tidaknya anak bawaan, keluarga besar, apakah mereka bisa menerimanya? Belum lagi harta gono gini yang biasanya berpotensi membawa kepada perselisihan bagi anak atau keluarga. Kita bisa lihat kok faktanya begitu. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepatutan atau kepantasan. Patut, pantas atau tidak menikah lagi. Misalnya, janda 65 tahun menikah dengan brondong yang berusia 25 tahun. Duda 70 tahun dengan kembang desa yang baru berusia 18 tahun. Itu semua harus diperhatikan betul, supaya jangan sampai setelah menikah bukannya suasana surga yang dialami, tetapi neraka, ribut melulu, tengkar selalu. Tentu hal yang demikian tidak akan menjadikan pernikahan kembali itu menjadi berkat. Padahal harusnya kan apapun yang kita lakukan harus untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau jadinya seperti itu, kan bukannya Tuhan dipermuliakan, tetapi justru dipermalukan. Saudara, dengan mengerti akan hal ini, biarlah kita semua boleh memiliki pengetahuan yang cukup ketika ada di antara kita yang ingin menikah kembali, sehingga apapun yang menjadi keputusan kita berkenan di hadapan Allah. Amin.
Tuhan memberkati.